Selamat malam anak-anak. Sekarang Mama akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Keong Emas dari Jawa Timur. Sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Dengerin ceritanya sambil merem. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3, go. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Perasaan irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi keong emas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satupun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini? Setiap hari kejadiannya serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran,
sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik, dan dari mana asalmu?" tanya nenek itu. Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Candrakirana, sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara Pangeran Raden Inu terus mencari putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Candrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Inu Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup. Karena keyakinannya itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Candrakirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candrakirana akhirnya mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak, padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden Inu mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun di tengah perjalanan bekalnya habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi Candrakirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden Inu dapat menemukan Candrakirana. Ia merasa sangat senang, begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Apabila bertemu dengan tunangannya, Candrakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut akan hukuman,
Dewi Galuh itu kakaknya Chandra Kirana. Ia melarikan diri ke hutan, sementara Baginda minta maaf kepada Chandra. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki. Maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Selesai. Selamat tidur semuanya.